Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami akan memberikan nasihat dan tausiah agama kepada pemirsa semua. Bertepatan kami hari ini di Monumen Sejarah Republik Indonesia di daerah Dalu-Dalu, Tambusai. Inilah pahlawan nasional yang berasal dari Dalu-Dalu, Tambusai. Dan tausiah kita hari ini adalah karena momennya bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Kita mengingkap sejenak tentang ketauladanan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan sepotong Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat 21, yang maknanya sesungguhnya pada diri Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada contoh suri tauladan yang baik bagimu. Tidak ada lagi contoh di dunia ini yang kita tiru, yang kita contoh, kecuali junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kelahiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas yang ia lakukan pertama menumpas kemusyrikan, syirik. Karena zaman sebelum lahirnya Rasul yang terjadi negeri Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah adalah syirik. Mereka mempertuhankan kayu, mereka mempertuhankan patung-patung berhala dari batu, baik dari roti, dan mereka bertuhan kepada bintang dan bulan, dan mereka bertuhan kepada api. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikis habis sampai ke akar-akarnya penyakit syirik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat manusia dengan satu Tuhan sesuai dengan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan nama Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu tidak banyak. Maka di zaman jahiliyah itu Tuhan yang disembah oleh orang-orang itu 360 buah Tuhan yang disembah oleh mereka. Yang lebih anehnya, mereka buat patung itu dari mentega, roti mentega. Apabila mereka lapar, mereka makan Tuhannya. Allahu a'lam bishawab. Maka dengan munculnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini bagaikan sang surya yang menyinari alam jagat raya ini, menghapus syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat wanita. Karena wanita hari itu, saat itu, lebih hina daripada binatang. Wanita hari itu dianggap aib. Bahkan Khalifatul Sani, khalifah yang kedua, Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab, sebelum masuk Islam menguburkan hidup-hidup anak kandungnya. Allahu Akbar. Begitu hinanya perempuan. Asal lahir perempuan di saat itu, cekik, bunuh, sembelih, buang. Begitulah yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kehadiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat wanita 3 tingkat dari bapak. Dengan dalil, dengan hadisnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ingat pemirsa semua bahwa sorga itu terletak pada kaki ibu.
Maka hari ini jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Ingin surganya Allah, rawat orang tua, berikan yang terbaik untuk mereka berdua. Insya Allah surga akan didapati. Itu yang kedua. Yang ketiga, tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki akhlak manusia. Karena hari itu yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, yang pintar menindas yang bodoh. Itulah zaman yang disebut zaman jahiliyah, yang berkuasa yang kuat. Apabila zaman ini masih ada seperti itu, berarti jahiliyah masih ada hari ini. Maka untuk itu pemirsa dimanapun anda berada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugas yang ketiga memperbaiki akhlak manusia. Yang pertama, akhlakul karimah diawali dengan dirinya. Tahukah kalian semua bahwa aku adalah orang yang terbaik di dalam keluargaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayah yang penuh cinta kasih kepada anak-anaknya dan suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Maka dia berkata, tahukah kamu orang yang terbaik dalam keluarga adalah si orang bapak yang berakhlak mulia kepada anak-anaknya, yang berakhlak mulia kepada sang istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dirinya yang pertama. Saya adalah orang yang terbaik di dalam rumah tanggaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Walaupun atapnya atap daun, dindingnya kain kayu kasar, lantainya batu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, rumahku surgaku. Kenapa? Karena rumah itu penuh dengan akhlakul karimah. Rumah itu penuh dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rumah mewah, mobil mengkilat, duit berlipat, serba ada, tapi di rumah itu sudah merasakan neraka. Belum masuk neraka yang sesungguhnya, di rumahnya sendiri sudah merasakan neraka yang sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Karena rumah itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa dimanapun anda berada. Yang keempat, tauladani, yang paling harus kita tauladi adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hatinya sangat pemaaf. Dia seorang pemaaf. Jangankan kepada orang Islam, kepada orang kafir pun beliau sangat memaafkan. Salah satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam suatu peperangan, karena dia capek, tertidur dia di batang pohon, tertidur dia di bawah batang pohon. Ketika tertidur tadi, datang seorang pendekar kafir Quraisy yang bernama Daksur dengan pedangnya yang tajam, menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah sehingga Rasulullah terbangun, dan Rasulullah memandang Daksur dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Maka Daksur berkata, ya Rasul, ya Muhammad, siapa hari ini yang bisa membelamu dari pedangku ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tenang, tidak ada yang akan bisa membelaku hari ini karena saya sedang lemah. Tetapi yang akan bisa membantu menolongku adalah Allah. Ketika Daksur mendengar sebutan nama Allah, gemetarlah tangannya, jatuhlah pedangnya. Rasulullah mengambil pedangnya, maka dihunuskan kepada Daksur, hei Daksur, siapa yang bisa membelah dirimu dari pedangku ini? Masa Daksur berkata, tidak ada kecuali engkau ya Muhammad. Maka di saat itulah hati Daksur mulai lemah, dan hati Daksur mulai mencintai Nabi dan mulai mencintai Islam. Di saat itu juga dengan pemaafnya Rasulullah, Nabi ingin dibunuh, tetapi ketika dia tidak berdaya musuh, Nabi tidak membunuhnya, malahan memaafkannya. Maka di saat itu Daksur
memasuk agama Islam, masuk dia dan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudaraku jemaahku dimanapun berada, yang kedua, di dalam sebuah perjalanan hijrah, Nabi diperintahkan hijrah karena Nabi ingin dibunuh malam itu. Maka diperintahkan oleh kafir Quraisy satu orang pendekar yang ingin membunuh Rasul yang bernama Suraqah bin Malik. 4 kali dia ingin membunuh Rasulullah, 4 kali dia terjatuh, sehingga Rasulullah memaafkan Daksur. Ingin dibunuh tapi Rasul ingin memaafkan. Hadirin jemaah yang dimanapun berada, dengan kisah ini maka iktibar bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dibunuh tapi dia maafkan. Hari ini adik kakak sudah sekian tahun tidak tegur sapa. Atap rumah beradu, tetangga sama tetangga, sudah sekian bulan tidak tegur sapa, tidak bisa saling memaafkan. Ingat, di yaumil mahsyar, 2 orang manusia golongan yang tidak diperhatikan Allah, dicuekin oleh Allah. Padahal di yaumil mahsyar itu satu-satunya usaha umat adalah mencari dan menjumpai Rabb. Dan pada hari itu ada 2 orang golongan manusia yang dicuekin oleh Allah. Yang pertama qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan silaturahim, tidak tegur sapa, mati sebelum bertobat. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajarusuk, tetangga yang jahat, setiap hari berkelahi, setiap hari dendam kesumat. Maka dengan tausiah yang sangat singkat ini, semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. InsyaAllah di lain waktu kita akan bertemu kembali. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.